Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus Australia dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia resmi pindah venue. Sebelumnya, PSSI merencanakan pertandingan kandang Timnas Indonesia melawan tim Kangguru berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September mendatang. Namun akun Federasi Sepak Bola Australia di media sosial X @Socceroos mengumumkan bahwa laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Stadion GBK sendiri diketahui tengah mengalami perbaikan khususnya di bagian rumput lapangan. Pengelola diketahui telah mengangkat semua rumput lapangan untuk ditanam ulang. Informasi yang disampaikan Federasi Sepak Bola Australia terkait pindah venue ini mengisyaratkan bahwa revitalisasi rumput GBK berjalan cepat sehingga Garuda tak perlu mengungsi ke Stadion GBT pada 10 September nanti. Ketum PSSI Erick Thohir melemparkan wacana untuk menggelar laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda atau yang belakangan disebut dengan Timnas Pusat oleh warganet. Sontak saja informasi dari Erick Thohir ini mendapatkan sambutan dari pecinta sepak bola nasional. Jika ditilik ke belakang pada 7 Juni 2013, tim oranye juga sempat jalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Saat itu Belanda dilatih oleh Louis van Gaal atau LVG, dan kala itu LVG membawa serta sejumlah pemain bintang Belanda seperti Robin van Persie, Arjen Robben, dan Wesley Sneijder. Sementara Timnas Indonesia saat itu dilatih oleh Jackson F. Tiago. Pada laga tersebut, Timnas Pusat sukses menang 3-0 atas Timnas Indonesia lewat gol Siem De Jong dan Arjen Robben. Kalau sudah coba tangan, Pak Erick itu tandanya Pusat versus cabang bakal tersaji di laga uji coba Timnas sepak bola. Semoga dan aminkan yang kencang Sobat Garuda, tulis komentar dari salah satu netizen. Kejutan kembali datang dari salah satu pemain Timnas Indonesia yakni Elkan Bagot. Melansir dari akun Instagram pribadinya @elkanbagot, bek jangkung berusia 22 tahun ini resmi berseragam klub asal Inggris yakni Blackpool FC. Kepindahan bek keturunan Inggris Indonesia tersebut adalah dengan status pinjaman dari klub sebelumnya yakni Ipswich Town. Di sisi lain tidak dijelaskan mekanisme peminjaman tersebut apakah akan meliputi skema perpajangan atau pembelian secara permanen dari klub Ipswich Town. Bek bertinggi badan 1,96 meter itu juga menjelaskan dua sosok penting yang meyakinkannya untuk mau menerima tawaran peminjaman dari Blackpool ini. Mereka adalah pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Piala AFF U19 2024 tak mudah untuk direbut. Kerja keras dan air mata menyudahi penantian panjang. Perjuangan Timnas Indonesia U19 pun akhirnya berbuah manis. Garuda Muda sukses menjadi yang terbaik setelah mengalahkan Thailand di partai puncak. Sebuah pencapaian yang sangat membanggakan sekaligus mengharukan mengingat Indonesia terakhir kali memenangkan ajang yang sama pada 2013. Kini saatnya beberapa pemain Timnas Indonesia U19 berkarir di luar negeri. Di antaranya adalah Doni Tripamungkas, nyawa Timnas Indonesia U19. Hadir di semua lini, pemain kelahiran Boyolali 11 Januari 2005 ini bertarung tak kenal lelah melawan semua penyerang-penyerang Thailand. Berjibaku sampai detik-detik akhir pertandingan. Hal ini memiliki kans Doni Tripamungkas untuk bermain di luar negeri terbuka lebar. Kemudian Ikram Al-Ghifari, kiper muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Spiderman kepunyaan Semen Padang ini membuktikan kualitasnya di ajang Piala AFF U19 2024 kemarin. Bek Timnas Indonesia Fakhrudin Arianto resmi terpilih menjadi salah satu wakil kapten PSS Sleman untuk Liga 1 2024-2025. Pemain berusia 35 tahun ini adalah salah satu nama paling senior di skuad Elang Jawa. Selain itu, Fakhrudin juga sangat berpengalaman kalau memperkuat Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Pengalamannya bakal jadi modal berharga bagi PSS Sleman. Fakhrudin Arianto bakal menjadi mentor bagi banyak pemain muda PSS Sleman. Apalagi PSS Sleman musim ini bakal mengorbitkan 9 pemain muda dari tim U18. Fakhrudin Arianto pun mengaku bakal menggunakan pengalamannya di Timnas Indonesia sebagai mentor bagi anak-anak muda. Dirinya sebagai pemain senior pun bakal berusaha keras untuk mendorong motivasi para pemain muda. Sementara terkait peluang Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ia mengaku tidak takut menghadapi lawan-lawan berat di babak ketiga.
Dirinya mengaku bahwa ada peluang yang lebih besar lagi bagi skuad Garuda saat menjalani putaran ketiga nanti. Meski demikian, wakil kapten PSS Sleman itu yakin dengan kualitas timnas Indonesia ini. Keyakinan pemain kelahiran Klaten tersebut makin tebal karena hadirnya sosok Sintayong sebagai pelatih. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan dibagi menjadi dua kelompok. Skuad utama Garuda akan fokus mempersiapkan diri menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Piala AFF 2024 nantinya akan dipercayakan kepada timnas Indonesia U23 yang sukses meraih medali emas pada ajang SEA Games 2023 lalu. Mendengar kabar tersebut, Fajar Fatur Rahman pun tampak antusias dan siap terima panggilan jika memang dibutuhkan untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Sebab sebagai bagian dari tim yang meraih medali emas SEA Games 2023 itu, Fajar jelas memiliki kans untuk dipanggil dan bermain di Piala AFF 2024. Akan tapi Fajar mengaku belum tahu dapat memperkuat timnas Indonesia U23 atau tidak karena semua tergantung kebutuhan tim pelatih. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB mengirimkan pesan penting untuk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI perihal naturalisasi yang diharap tidak selalu banyak dilakukan. Memang naturalisasi pemain keturunan menjadi program unggulan PSSI guna memperkuat timnas Indonesia. Fenomena yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh KNVB. Memang dalam beberapa hari terakhir sederet pemain keturunan baru yang bakal dinaturalisasi sudah mencuat ke publik dan akan segera diproses. Termasuk oleh Romeni, Tim Keypans, Dion Marks, dan Maurice Muhindoke. Khusus nama terakhir kabar teranyar disebutkan batal karena tidak eligible. Sementara itu nama lainnya seperti Kevin Dix, Jairo Ridowell, Tristan Guijer hingga Misil Gars masih dicoba untuk dinaturalisasi. Di sisi lain, timnas Indonesia sudah memiliki nama pemain keturunan baru seperti Tom Haye, Calvin Verdong hingga JXS. Sepanjang tahun 2024 kita disuguhkan sebagai hal menarik tentang sepak bola di Indonesia. Mulai dari timnas Indonesia yang sukses menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sampai adanya perombakan dari sisi teknologi untuk memperbaiki kualitas liganya menjadi lebih baik. Soal perbaikan kualitas liga, PSSI dan para stakeholder terkait pun sudah memperlihatkan taring mereka lewat gelaran Piala Presiden 2024 kemarin. Tidak hanya dahsyat dari sisi sejarahnya, Piala Presiden 2024 kini berevolusi menjadi turnamen pramusim yang sangat bergengsi. Bisa dibilang Piala Presiden 2024 menjadi bukti bahwa kali ini persepak bolaan di Indonesia sudah lebih dewasa dan paripurna. Siapa sangka jika hadiah yang ada di Piala Presiden 2024 mampu melebihi turnamen Liga 1 selaku turnamen reguler yang ada di tanah air. Jika ditelik lebih dalam, Piala Presiden 2024 hanya memakan waktu 17 hari. Namun punya hadiah lebih besar dari Liga 1 yang digelar selama 9 bulan. Pak Erik bisa membayangkan Liga 1 main 9 bulan dan juara satunya berhak mendapatkan 2,5 miliar rupiah. Sedangkan Piala Presiden mainnya 17 hari dan juara satunya berhak mendapatkan 5 miliar rupiah lebih. Jelas Ketua Steering Komite atau SC Piala Presiden 2024 Marwar Sirait. Nathan Chuaon menyebut supporter timnas Indonesia itu gila dan itu membuatnya semakin terdorong mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Bagi pemain 22 tahun ini, membela timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan. Status sebagai pemain timnas membuat Nathan kian terdorong menjadi lebih baik. Nathan debut bersama timnas Indonesia saat menang 1-0 atas Vietnam pada 21 Maret lalu. Setelah laga itu, ia merasa ada dorongan kuat yang membuatnya selalu ingin lebih baik. Kehormatan besar bisa bermain untuk negara ini. Di Indonesia, khususnya dukungan fans dan masyarakat sangat besar. Ini gila, benar-benar memberi Anda dorongan. Makanya selalu ada rasa ingin memberikan yang terbaik dan membuat mereka bangga, tentunya. Jelas pemain Swansea City yang sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen tersebut.